Jadilah saksi Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, kadang orang bertanya atau merenungkan atau cerita mengenai kegiatan gereja. Kita ini merupakan bagian dari gereja. Dan kalau kita berbicara mengenai kegiatan gereja, yang utama itu adalah kegiatan kita sehari-hari. Kegiatan kita sehari-hari, perilaku kita sehari-hari, sebenarnya itu bisa menjadi kegiatan gereja kalau itu memang sungguh kita hayati dengan dasar kegembalaan gereja, termasuk juga kegembalaan yang ada di dalam kitab suci. Tadi Yesus berkata, kamu harus bersaksi. Kita semua harus menjadi saksi-saksi Kristus. Yang utama kalau kita merenungkan ini adalah kegiatan kita sehari-hari, perilaku kita sehari-hari dimanapun, itu harus mencerminkan bahwa kita ini saksi Kristus, bahwa kita ini dibimbing oleh Kristus. Jadi kegiatan gereja itu jangan kita lepas dari keseharian. Justru yang utama itu adalah bagaimana kegiatan, bagaimana kehidupan sehari-hari itu mencerminkan bahwa Kristus hidup di dalam diri kita. Kita bisa bayangkan betapa indahnya kalau anggota gereja tak terkecuali kita sungguh-sungguh menghayati, mengusahakan supaya perilaku sehari-hari dimanapun dibimbing oleh Yesus, mencerminkan bahwa ajaran Yesus itu seperti itu. Kalau kegiatan gereja itu kita hayati hanya sebatas ketika orang Katolik kumpul, itu berarti masyarakat nggak bisa melihat. Tapi kalau kegiatan gereja itu kita hayati dalam perilaku kita sehari-hari, maka masyarakat menjadi mudah melihat. Sama dengan yang dicontohkan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus, juga yang dicontohkan oleh Bunda Teresa dari Kalkuta yang juga menjadi orang kudus. Paling tidak dua sosok ini memberi inspirasi kepada kita. Inilah kegiatan gereja. Jadi kegiatan gereja utamanya justru dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehari-hari kita ini ada di keluarga, ada di tempat bekerja, ada di sekolah tempat belajar, juga ada di masyarakat. Itulah tempat-tempat yang harusnya menjadi tempat yang utama melakukan kegiatan gereja. Caranya sekali lagi, di tempat-tempat itu kita harus berusaha supaya sikap kita, perilaku kita mencerminkan bahwa kita dibimbing oleh Yesus, bahwa kita dipimpin oleh Yesus. Kalau ini yang terjadi, pertama masyarakat mudah melihat Yesus itu ajarannya seperti apa, dan yang kedua anggota keluarga atau siapapun yang bersama dengan kita itu juga bisa merasakan secara langsung kebaikan Yesus. Mudah-mudahan dengan ini lalu kita nggak berkecil hati kalau kita tidak punya kegiatan seperti yang sering kita dengar. Kita nggak ada kegiatan latihan kur, latihan degung, latihan lektor, merangkai bunga. Kegiatan gereja sekali lagi yang utama justru dalam keseharian kita. Kalau kelakuan kita dimanapun sungguh dilandasi oleh kegembalaan gereja, tak terkecuali sungguh dilandasi oleh sabda Tuhan. Dan hari ini sabda Tuhan berisi
perintah Yesus supaya kita menjadi saksi-saksi Yesus. Jadi kalau kita seperti ini, kita nggak berkecil hati. Jangan lalu kemudian kita merasa seakan-akan stasi Windu Haji nggak punya kegiatan. Siapa bilang nggak punya kegiatan? Ada kegiatan, yang bahkan kegiatannya itu sehari-hari. Karena yang menjadi kegiatan gereja stasi Windu Haji adalah perilaku sehari-hari umat di sini. Kalau ini yang dilakukan kan luar biasa, toh. Masyarakat langsung melihat. Karena kita nggak seharian di dalam rumah. Kita kan juga kadang keluar rumah. Ada yang masih sekolah, ada yang bekerja, mungkin juga berobat, mungkin belanja. Sehari-hari di samping di rumah kita ini kan juga keluar. Nah, itu semua menjadi kesempatan bagi kita untuk berkegiatan gereja. Karena semua kita lakukan dengan dibimbing oleh Yesus. Itu cara yang utama menjadi saksi. Jadi saksi itu yang utama adalah melalui kehidupan kita sehari-hari dimanapun berada. Tuhan memberkati. Amin. Jadilah saksi Kristus, jadilah saksi